Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Baik. Alhamdulillah, sehat. Baik Bapak Ibu, bahwa hari ini kita akan mencoba membahas tentang komponen modul ajar. Tapi sebelum masuk kegiatan inti kita, tentunya kita harus berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Saya meminta salah satu perwakilan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin doa. Ya, saya ya Pak ya. Boleh, Ibu Fama boleh. Baiklah, sebelum kita mulai penerimaan materi dari Bapak Eka, sebaiknya kita berdoa. Baiklah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Fama. Ya Pak. Ada yang mau ice breaking dulu nggak? Untuk mencairkan suasana nih. Iya, boleh. Bu Nining dulu, Nak. Giliran Bu Nining. Bu Nining, silahkan Bu Nining. Oke, baik. Sebelum mulai menerima materi dari Pak Eka, mari Bapak Ibu kita ice breaking dulu ya. Silahkan Bu Oke, Nining. kita tepuk semangat lagi. Semangat, Tepuk boleh. semangat. Semangat. Oke, satu kali beri semangat. 2 kali beri semangat. 3 kali beri semangat. Beri semangat banyak-banyak. Oke, makasih. Terima kasih banyak Silakan Bu Nining. Eka. Sekarang saya akan mencoba menampilkan kegiatan kita. Tentang konsep dan komponen modul ajar. Sudah kelihatan, Ibu? Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Baik, kalau sudah kelihatan. Lihat. Jadi sebelum kita membuat sebuah modul ajar, tentunya kita harus mengetahui dulu komponen dari modul ajar itu. Apa saja sih isi dari komponennya? Komponen pertama itu akan memuat informasi umum tentang identitas sekolah, kompetensi awal yang kita ingin capai, ya. Kemudian dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, bagaimana sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kemudian target peserta didik kita seperti apa, dan selanjutnya adalah model pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan. Sedangkan pada komponen inti, ya, komponen yang kedua itu termuat tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman yang bermakna, pertanyaan pemantik itu juga harus ada, persiapan pembelajarannya bagaimana, kegiatan pembelajaran, kemudian ada asesmen, pengayaan dan remedial refleksi peserta didik dan guru. Komponen yang ketiga itu adalah lampiran Bapak dan Ibu tentang lembar kerja peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik, dan ada glosarium dan daftar pustaka. Jadi guru itu akan diberikan kebebasan, ya, untuk mengembangkan modul ajarnya. Sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan dengan konteks lingkungannya. Saya akan mencoba menampilkan contoh dari modul ajar yang insya Allah sudah bisa dilihat, Ibu?
Belum, Pak. Belum ya. Baik. Sudah, Ibu? Udah, Pak. Nah, inilah Pak. beberapa kegiatan dalam modul ajar ya. Ketika Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran. Jangan lupa sebelum Bapak dan Ibu masuk memberikan materi kepada siswanya, maka terlebih dahulu Bapak dan Ibu harus membuat modul ajarnya. Supaya apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Supaya nanti terarah ketika Agar bisa melaksanakan terarah, pembelajaran. benar. Nah, Ada itulah acuan. ada acuan kita. Jadi kegiatan pembelajaran kita pada saat itu tidak mengambang ya. Ya, Pak. Seperti komponen yang tadi kita pelajari, inilah dia beberapa contohnya. Kompetensi awal itu juga harus ada. Jangan lupa profil Pancasila, pelajar Pancasila. Jadi nanti dikaitkan ya Ibu dengan capaian pembelajaran serta kompetensi yang akan kita raih. Sarana dan prasarananya bagaimana? Misalkan ada papan tulis di kelasnya ya. Kemudian disesuaikan dengan gambar-gambar. Kalau Ibu misalnya mau menggunakan laptop silahkan. Mau menggunakan layar proyektor LCD silahkan. Itu termasuk dari sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran. Bagaimana target kita untuk peserta didik? Misalkan ya, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar, itu yang kita ingin raih. Model pembelajarannya apakah dia menggunakan tatap muka atau daring? Silahkan Bapak dan Ibu pilih. Dan jangan lupa, ternyata di modul ajar ini dia memiliki glosarium. Ya, ada asesmen juga jangan lupa Bapak Ibu harus gunakan baik ketika di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran juga. Pada saat proses pembelajaran, misalnya seperti asesmen formatif, kemudian di akhir pembelajaran kita juga ada asesmen sumatif namanya Bapak dan Ibu. Bagaimana refleksi ya? Refleksi itu ada dua nanti, refleksi guru dan refleksi peserta didik. Inilah beberapa contoh yang bisa ditampilkan. Bisa Bapak Ibu lihat. Nah, jadi bahan bacaan guru dan peserta didik. Kalau Bapak Ibu ngambilnya di buku paket, silahkan ditulis buku paket gitu. Kemudian adakah diambil di internet? Ada, ya ditulis saja internet gitu. Masalah glosarium. Glosarium itu kita akan menuliskan ya definisi dari tema apa yang akan disampaikan pada pembelajaran tersebut. Atau materi ajar apa yang akan disampaikan pada pembelajaran. Jangan lupa Bapak dan Ibu, dalam modul ajar juga terdapat daftar pustaka. Jadi Bapak Ibu tinggal tuliskan saja daftar pustaka, misal menggunakan bahan atau buku ajar tentang ilmu pengetahuan alam. Kelas berapa? Kemudian jangan lupa pengarangnya siapa. Begitu juga kalau ngambilnya di internet ya ditulis HTTP-nya. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak dan Ibu terkait masalah bahan modul ajar? Jadi Pak, dalam profil Pancasila yang tadi itu Pak harus dimasukkan ke 6 profil Pancasila itu Pak. Dalam Jadi modulnya. begini Bu. Baik Ibu, kita coba lihat kembali. Boleh dimasukkan ke 6-6-nya, tergantung dari kompetensi apa yang kita inginkan, Ibu. Contoh di sini, misalkan
peserta didik hanya mampu mengenali anggota tubuh. Jadi tidak semua profil Pancasila yang masuk. Kita coba ambil beriman dan bertakwa profil Pancasila yang pertama, ya. Kemudian dikaitkan dengan materi. Peserta didik merasa bersyukur atas kelengkapan panca indera yang dimilikinya. Sebagai wujud akhlak yang mulia, selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita kaitkan dengan materi yang Dengan akan materi. kita ajar. Baik, Pak. Mungkin begitu, Ibu. Ya, baik, Pak. Ada lagi yang lain mungkin dari Ibu dan Bapak? Ada, Pak. Sudah tidak ada ya? Ada atau bagaimana, Ibu? Ada, Pak. Saya nggak mengerti memasukkan glosarium itu seperti apa. Nah, jadi glosarium itu kita masukkan beberapa atau inti dari materi yang kita ajarkan. Apakah boleh definisinya saja, Pak? Boleh. Oh iya, terima kasih, Pak. Baik. Ibu, bagaimana yang lain? Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Semoga Bapak dan Ibu juga memahami materi yang telah saya sampaikan. Ya, kita tutup kegiatan kita pada kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas partisipasinya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.